Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razali Ismail, NIM C0121940. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehujahan ijma dan qiyas beserta macam-macamnya. Yang pertama yaitu tentang ijma. Nah, perlu diketahui pengertian ijma secara bahasa, yaitu artinya kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi dari para tokoh. Yang pertama menurut Abdul Karim Zaidan. Nah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Terus menurut mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap sebagai ijma, meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang waktu dulu dikenal dengan ijma Ahlul Madinah, yaitu ijma dari kaum Madinah. Nah, yang ketiga yaitu menurut ulama Syiah, ijma adalah kesepakatan dari para imam di kalangan mereka. Jadi, menurut ulama dari Syiah itu, ijma itu hanya kesepakatan dari para imamnya mereka saja. Terus yang keempat yaitu pendapat dari jumhur ulama, ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Jadi menurut jumhur ulama ini, ijma itu dianggap sah ketika ada kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Nah, menurut Al-Kalam bin Al-Humam, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara. Nah, apa definisi dari mujtahid sendiri? Nah, di sini ada 3 definisi dari 3 pandangan. Yang pertama menurut Asmawi, mujtahid ialah orang muslim yang dewasa dan yang berakal sehat dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Bukan orang awam yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi tercapainya ijma. Jadi menurut Asmawi ini, syarat dari mujtahid itu yaitu muslim, dewasa, berakal sehat, bukan orang gila, mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang cukup memadai lah, seperti itu. Bukan orang awam. Nah, menurut Abdul Wahab bin Khalaf, ijma akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai ulil amri dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh seluruh dunia Islam. Terus menurut Asy-Syidik, ijma sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah atau undangan kepala negara, seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar. Setelah pengertian, di sini ada dasar hukum ijma. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dasar hukum yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dan yang ketiga yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan. Terus hadis lain riwayat Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya aku mohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap suatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya. Yang ketiga yang kita akan bahas dari ijma itu syarat dan rukun ijma. Nah, syarat dari ijma sendiri ada 3.
Yang pertama yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Jadi dia harus memenuhi, seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan ijtihad. Nah, yang kedua yaitu kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Dan yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Nah, itu merupakan syaratnya. Kemudian rukun dari ijma itu ada 4. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syarak melalui ijma adalah seluruh mujtahid. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah mujtahid yang ada pada masa tersebut dan berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. Dan yang keempat, hukum yang disepakati adalah hukum syarak yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, yang keempat yaitu macam-macam dari ijma. Nah, macam-macam dari ijma di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama dilihat dari bentuk kesepakatannya. Dilihat dari bentuk kesepakatannya, ijma dibagi menjadi ijma syahri dan ijma sukuti. Ijma syahri yaitu kesepakatan mujtahid mengenai hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa dengan jelas. Para mujtahid itu menyatakan pendapatnya baik dengan menfatwakannya ataupun mempraktikannya yang mencerminkan pendapatnya. Sedangkan ijma sukuti yaitu kesepakatan yang sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan tegas terhadap suatu masa, baik dengan memfatwakannya maupun dengan mempraktikannya, sedang sebagian mujtahid yang lain dalam masa yang sama tidak pula menentangnya. Nah, ijma yang kedua yaitu dilihat dari cakupan jumlah mujtahidnya, yaitu yang pertama ada ijma sahabat, ijma khalifah yang 4, ijma Abu Bakar dan Umar, dan ijma ulama Madinah. Yang kelima, ijma ulama Kufah dan Basrah. Yang keenam, ijma itrah, itu ahlul bait dari golongan Syiah. Selanjutnya dari pembahasan ijma ini yaitu tentang kehujahan ijma. Kehujahan ijma yaitu yang pertama kehujahan ijma syarih. Jumhur ulama telah sepakat bahwa ijma syarih itu merupakan hujah secara akdi, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Dalil yang dikeluarkan oleh jumhur yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi yang artinya dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 103. Dan Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang kedua yaitu kehujahan ijma sukuti, yaitu Imam Al-Baidlawi berpendapat bahwa ijma sukuti ini tidak bisa dibuat ijma dan tidak bisa juga dibuat hujjah. Adapun diamnya para ulama hanya menjadi suatu qarinah. Imam Nawawi berkata di dalam Syarh Al-Wasit bahwasannya ijma sukuti termasuk bagian dari ijma dan boleh digunakan sebagai hujjah di dalam menetapkan hukum syariat. Adapun pendapat Imam Syafi'i yang menafikannya dari bagian ijma. Yang dimaksudkan adalah menafikannya dari bagian ijma qati, sedangkan ijma sukuti ini adalah bagian dari ijma dzanni. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang ijma. Yang kedua yaitu kita bahas tentang qiyas. Perlu diketahui dari awal yaitu pengertian dari qiyas. Secara bahasa, kata qiyas berarti qadara yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu yang dengan semisalnya. Menurut istilah ada beberapa pandangan. Yang pertama menurut Al-Ghazali, qiyas yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.
Yang kedua, menurut Abu Zahra, kias adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya, karena keduanya berserikat dalam ilat hukum. Yang ketiga, menurut Ibnu Al-Subki, kias yaitu menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya, menurut pihak yang menghubungkan, atau di sini mujtahid. Yang kedua yaitu syarat-syarat kias. Syarat yang pertama yaitu maqis alaih, yaitu suatu wadah atau suatu hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ada yang memaknanya asal, atau sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain, atau mahal al-hakim al-musyabbah bih, atau wadah atau tempat yang pada wadah itu terdapat hukum yang akan disamakan kepada wadah lain, atau dalil al-hukm, yaitu sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum, atau hukum al-mahal, yaitu hukum bagi wadah. Syarat yang kedua yaitu maqis. Kebanyakan ulama menggunakan kata furu' atau sesuatu yang dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum yang terdapat pada suatu wadah maqis alaih yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan hukum itu juga yang akan diberlakukan furu'. Yang keempat yaitu ilat. Ilat secara bahasa artinya penyakit berat dan kotoran yang mengganggu wajah seseorang. Dalam filsafat hukum Islam kadang dipakai untuk sinonim sebab atau al-sabab, yang artinya sesuatu yang menyampaikan kepada hukum, akan tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Menurut istilah, ilat adalah kualitas yang jelas dan dapat diterapkan dalam setiap individu atau peristiwa, dan bersesuaian dengan ruang dan waktu bagi hukum. Bahasan yang ketiga itu pembagian dari kias, itu macam-macam kias. Yang pertama dilihat dari segi kekuatan ilatnya. Di sini ada 3. Yang pertama kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal, karena kekuatan ilat pada furu. Misalnya, mengkiaskan keharaman memukul orang tua dikiaskan kepada ucapan of atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilatnya menyakiti. Yang kedua yaitu kias musawi, yaitu yang berlakunya hukum pada furu' sama kepadanya dengan berlakunya hukum asal kepada kekuatan ilatnya sama. Misalnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haramnya. Yang ketiga yaitu kias al-adwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Misalnya, mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba fadl bila dipertukarkan kepada barang yang sejenis, ilatnya bahwa ia adalah makanan. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kejelasan ilatnya. Ada kias jali dan kias kafi. Kias jali yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan ketetapan hukum asal, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas. Namun titik perbedaan antara asal dan furu' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Contoh, bentuk pertama, kias memukul orang tua kepada ucapan af, dengan ilat menahan menyakiti orang tua. Dalam ayat Al-Quran disuruh berbuat baik kepada orang tua. Bentuk kedua, mengkiaskan perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan mengqasar salat di perjalanan. Karena meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan itu dapat dikesampingkan. Yang kedua yaitu kias kafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya dinisbatkan dari hukum asal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat dzani. Misalnya mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam penetapan hukum qisas, dengan ilatnya pembunuhan yang disengaja dalam bentuk permusuhan. Ilat ini kedudukannya dalam asal lebih jelas dibandingkan dengan kedudukan dalam furu'.
Selanjutnya, dilihat dari segi keserasian ilatnya. Ada dua di sini, yaitu yang pertama kias mu'atsir, yaitu kias yang ilat penghubung antara asal dan furu' ditetapkan dengan nas yang sarih atau ijma'. Misalnya mengkiaskan kewalian nikah anak di bawah umur kepada kewalian atas hartanya dengan ilatnya belum dewasanya. Ilat ini ditetapkan berdasarkan ijma'. Terus yang kedua kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum asal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. Misalnya kias pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam, yang ilatnya pada asal dalam hubungannya dengan hukum pada asal adalah dalam bentuk munasib mulaim. Selanjutnya yaitu dari segi kejelasan atau tidaknya ilat pada kisos, pada kias. Ada 3 di sini. Yang pertama kias al-makna atau kias makna asal, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara asal dan furu' tidak dapat dibedakan, sehingga furu' itu seolah-olah asal itu sendiri. Misalnya, hukum memakan harta anak yatim yang dikiaskan kepada memakannya secara tidak patut dengan ilat merusak harta anak yatim itu. Yang kedua yaitu kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum asal. Misalnya, mengkiaskan nabis kepada khamar dengan ilat rangsangan yang kuat yang jelas terdapat dalam asal dan furu'. Yang ketiga yaitu kias al-dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan atau kelaziman bagi ilatnya yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Misalnya, mengkiaskan nabis kepada khamar dengan menggunakan bau yang menyengat. Selanjutnya, yaitu kehujahan kias. Kehujahan kias ini bisa dilihat dari sabda Nabi, yaitu Rasulullah SAW pernah menggunakan kias ketika menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh seorang sahabat kepada beliau, yaitu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya seorang perempuan dari kabilah Juhainah menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, ibuku telah bernazar mengerjakan haji, tetapi ia tidak sampai mengerjakannya sampai meninggal. Apakah saya berkewajiban mengerjakan haji untuknya?" Terus jawab Rasulullah, "Kerjakanlah haji untuknya. Tahukah kamu, andaikan ibumu mempunyai utang, apakah kamu akan melunasinya?" "Ya," tegasnya, "tunaikanlah utang-utang kepada Allah, sebab Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi." Nah, sekian dari pembahasan ijma' dan qiyas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya oleh materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.